Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Qul Allahu ta'ala bil Qur'anil syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina watatna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haba syai'an aqsara min dzikri sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormati para pengurus Ta'lim Indonesia Firmansyah Abdul Razak, Bapak Pembina Nasihat Pak Ahmad Syakir, dan hadirin hadirat Tatim Hadrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali pada kegiatan kita Mista'linul Ilmi itu Sabtu Senin. Alhamdulillah pada ini berada di Musholla Al-Maghfirah, dan kita yang hadir mendapat ampunan di Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan keharibaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang sahabat dan para pengikutnya sejak akhir zaman. Hadirin hadirat, sungguh beruntung malam ini kita sama-sama telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi kondisi yang terus menimpa ya negara kita dan di seluruh dunia, hanya wabah Covid-19. Untuk menenangkan hati kita, keteraman hati kita enggak lain, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fazkuruni azkurukum. Kita ingat Allah, pasti Allah ingat kita. Jadi musibah yang menimpa kita dan lalu kita bersedih berlarut-larut, kita banyak munajat, kita banyak doa, kita banyak menyebut nama Allah, kita ingat Allah. Insya Allah kita akan berikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kata Allah tadi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan kita berzikir, kita ingat Allah, kita eling kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita menjadi tenang. Di sebulan sekali kita biasanya zikir di akhir bulan. Nah sekarang kita realisasikan zikir kita. Dan niat untuk diri kita, hati kita tentram, tenang. Juga kita niat oleh Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari wabah Covid-19. Sehat terus walafiat panjang dalam ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalimat yang kita baca, perkataan yang kita baca dalam zikir tadi semuanya mengandung al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi sedekah enggak aja dengan materi. Yang kelihatan bisa sedekah dengan imateri. Pakai duit kan ya. Belum tentu orang semuanya punya duit. Bagi masa semalam ini ya, banyak kita yang enggak kerja, yang kerjanya kayaknya dikurangi. Nah kita sedekah dengan imateri itu dengan berzikir, bertasbih, bertahlil, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah buat kita. Jadi orang yang punya sedekah akan terhindar dari berbagai macam bala. Dan Nabi as-sadaqatu tanfa'ul bala. As-sadaqatu tas'adu sab'inal bala. Menutup 70 bala musibah.
Yang penting kita mau bersedekah. Ya, ada datang rumah kita, ya macam-macam orang minta sedekah. Kalau ada kasih, sesuai dengan kemampuan kita, kondisi kita. Jangan lewat mulu, ya jangan lewat mulu tuh tamu kesian, jauh-jauh dia datang. Tamu yang datang ke rumah kita, hadir di rumah kita, dakhala alfu barakah wa alfu rahmah. Mendapat 1000 berkah, 1000 rahmat. Jadi datangnya pengemis, datang ke rumah kita mau berkah, mau rahmat, nggak tanggung-tanggung 1000. Kalau kita tolak mulu, berkahnya hilang, ya rahmatnya hilang. Jadi kasihlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak bisa, benar nggak ada, tolak dengan perkataan yang kaulan karimah, yang baik, yang sopan. Ini salah satu ya ajaran dari akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca banyak tuh, semuanya mengandung pahala, ya hakiki buat bekal kita, ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu perbanyak untuk kita sekalian mengingat Allah dengan namanya 99 yang mana yang kita senang baca. Insya Allah nanti hati kita tenang, hati kita tentram. Ini mikirin apaan lagi? Bansos dapat tiap bulan, dan tunai langsung dapat. Ya, apa yang kita pikirin kalau gitu? Ya, berasa ada. Kalau mikirin itu semua ya nggak cukup kita bang dah. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih berikan bantuan, masih bisa makan. Apa yang kita butuhkan masih bisa kita beli. Itu alhamdulillah. Jadi kalimat-kalimat yang kita baca mengandung pahala ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita baca la ilaha il berapa tadi? 100. Ahlul zikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling mulia kalimat la ilaha illallah. Dunia dan isinya kalau ditimbang dengan satu kalimat la ilaha kalah tuh beratnya dengan kalimat la ilaha illallah. Masyaallah. Luar biasa. Maka perbanyak. Tapi nanti di akhir hayat kita mau meninggal dunia bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau anda bisa mampu, maka ke surga. Mana akhiru kalami la ilaha illallah dahul jannah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di akhir hayatnya, di ujung, di sakratil maut bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, surga. Tempat terakhir kita. Semua orang hidup ingin masuk surga. Biar dia tukang mabok, tukang berzina, preman, udah bisa ngalimat terakhir la ilaha surga. Cuman maksudnya kapan? Wallahu alam. Cuma masuk doang, maksudnya kapan nggak tahu. Ya, masuknya nggak tahu, ke belakangan gua nggak tahu dah. Yang penting masuk. Nah, cuman nggak gampang, nggak gampang. Kalau nggak biasa nggak bisa, nggak lazim nggak bisa. Nah kita diajarkan tuh, ya kurangnya baca 100 kali, ya maghrib 100 kali, subuh 100 kali, insya Allah. Nah ketika akhir hayat kita sakaratul maut diajarin sama anak kita, kawan kita, saudara kita, mampu kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kalau nggak biasa susah. Kalau biasanya kondektur, ya Manggarai pasar Minggu, dia yang disebut apa? Sebut di Manggarai pasar Minggu. Tukang roti ya roti,
Kang sayur ya sayur. Kenapa? Profesinya begitu. Nah orang yang hadir di majelis ilmu, yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya, nah insya Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka minta nanti di akhir kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tuh. Hanya la ilaha illallah. Nah kalau dia bisa, dia mampu, matinya husnul khotimah, dalam keadaan baik. Dikena covid nggak apa-apa ya, la ilaha illallah kan gitu. Dimanapun dia meninggal nggak apa-apa, yang penting nggak bisa mengenal la ilaha illallah. Di Pondok Rangon ke, di mana ke ditaruh. Yang penting matinya husnul khotimah, matinya syahid. Pada mati konyol. Maka disuruh kita panjangkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Khudimat lahu arba'ina zaminal kabair. Pada kalimat yang dipanjangkan, maka baginya dihapus dosanya sebanyak 4.000 dosa. 4.000 minal kabair. Buat siapa? Yang baca kalimat la ilaha illallah. Kita Abdul Zikri Pak Alamnahu la ilaha illallah, kan panjang tuh. Ketika itu hudimat lahu. Jadi 40.000 dosa, 4.000 dosa diampunin buat kita. Nah kalau kita yang baca nggak punya dosa besar, kita yang nyambut nggak punya dosa besar, buat siapa? Keluarganya, li ahli keluarganya, istri kita mungkin, anak kita, cucu kita, keluarga kita, masya Allah. Keluarga kita nggak punya juga dosa besar, buat siapa? Di jironihi, buat tetangganya, masya Allah. Tetangganya kebagian. Beruntung orang yang rumahnya dekat masjid, beruntung orang yang rumahnya dekat musola, beruntung orang rumahnya ada pengajian. Ketika ditutup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masya Allah. Ini luar biasa, luar biasa. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah kalami, kata Allah. Kalamku. Ana man huwa, saya adalah dia. Man qala laha, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, dia memasuki bentengku, kata Allah. Masuk bentengku, wa amina iqabi, dia aman dari siksa aku. Dia aman dari siksa api neraka. Masya Allah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bentengnya Allah Subhanahu wa taala, aman dari neraka kita. Maka jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah. Itu yang pertama. 100 kita baca. Yang kedua kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kita baca. Hurufnya ada berapa? Enggak pernah ngitungin. Berapa hurufnya ya? 19. 9. Setiap huruf Allah ciptakan satu malaikat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 malaikat memohonkan ampun bagi kita yang baca Bismillah. Malaikat mohon ampun buat kita yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Gampang banget. Mau ngapain baca Bismillah? Yang baik-baik. Makan baca Bismillah. Pokoknya yang baik-baik dah. Baca Bismillah. Ulu amrin zibalin. Dan siap sesuatu mulai dengan baca Bismillah. Kalau dia nggak baca, bahwa akto, nggak berkah kerjaannya, nggak berkah perbuatannya. Dia makan baca Bismillah 3 piring habis. Kenapa? Dibantu sama setan. Nggak berkah yang dimakan. Kenapa? Nggak baca Bismillah. Tuh ada 19 malaikat mohon ampun buat orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ya langit dihiasi dengan bintang-bintang.
Malam dihiasi dengan malam Lailatul Qadar. Hari dihiasi dengan hari Jumat. Bulan-bulan dihiasi dengan bulan Ramadan. Surga dihiasi dengan bidadari dan istana surga. Kitab-kitab dihiasi dengan Al-Quran. Al-Quran dihiasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah doang tuh, Masya Allah. Kenapa? Kalimat thayyibah. Yang ketiga, kita baca selawat tabi Nabi Yuna. Sesuai dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Perbanyak baca selawat. Sekarang nih bulannya 2 bulan. Ya lagi ngapain aja dah, kapan aja, saat lagi ngapain, lagi nyambel, lagi masak, jangan lagi jangan. Ya lagi ngapain, nonton TV, baca selawat. Yang gampang-gampang aja selawatnya, jangan yang susah-susah. Ya, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang gampang-gampang aja udah, bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 50. Kalau yang panjang-panjang repot. Jadi yang gampang, yang kita bisa cepet. Ya, itu perbanyak. Kalau bisa sehari 1000. Ya, ada yang 5.000 baca 12.000, Masya Allah. Kalau pahalanya luar biasa dah. Satu aja, man sholla alayya sholat sallu alaihi asra. Salat satu kali, Allah berkatnya 10 kali. Ini kan rahmat, maghfirah 10 kali. 2 kali 20, 3 kali 30, 10, 100. Orang yang baca selawat, maka jangan kurang. Selawat sehari 10 kali. Di mana Nabi kita Muhammad SAW dia bersabda dalam surat Durratul Nasin, atani Jibril wa Mikail wa Israfil. Wa qala man sholla alaika asra marfi kulli yaum. Datang kepadaku malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil alaihissalam. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, man sholla alaika asra marfi kulli yaum, siapa yang selawat kepada aku setiap hari 10 kali. Berapa? 10 kali. Kata malaikat Jibril. Jadi malaikat tuh dihiasi dengan malaikat Jibril. 10 kali apa? Ana khuzu biyadihi wa umiru ala sirat kal barqil khatib. Wa akan membimbing dan menuntun melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti halilintar, seperti kilat yang menyambar. Cuma berapa? Sehari 10 kali. Nanti yang bantu kita di jembatan Siratal Mustaqim malaikat Jibril alaihissalam. Selamat enggak? Selamat enggak? Pasti selamat kita. Semua orang yang masuk surga pasti yakin melewati jembatan Siratal Mustaqim, enggak ada yang lewati semua. Mati yang lurus. Yang bahan bakarnya manusia dan patung berhala. Yang makin banyak yang jatuh, makin banyak makin besar apinya. Kalau ingin selamat berjembat di jembatan Siratal Mustaqim nanti yaumil qiyamah, baca selawat setiap hari 10 kali. Tadi yang enteng, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, gampang udah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid, sama udah baca aja mana yang kita bisa. Yang kita bisa. Jadi kalau baca selawat dari konteks yang aslinya. Kata Ibnu Hajar, ya ada adabnya baca selawat. Baca selawat, ya yang kita baca tuh sesuai dengan kita baca tasahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan tambahin Sayyidina. Kenapa? Oh kan penghormatan. Kan cinta kepada Rasul. Pakai Sayyidina dong. Nanti aja jadi bid'ah katanya. Ibnu Hajar. Konteks aslinya aja udah. Ya, konteks aslinya. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam mulai Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, enggak ada Sayyidina.
nggak ada Sayyidina. Nanti ada tempat-tempat yang lain. Kata Ibnu Hajar. Oleh karena itu, mari sekali lagi banyak baca Quran sekurangnya sehari berapa? 10 kali. 10 kah? Sempat nggak? Sempat nggak? Masih nggak sempat 10 kali kalau 1000. Insya Allah sempat. Jadi ngaji yang berhasil, yang bermanfaat ilmunya ketika dengar diapain? Diamalkan, realisasikan. Jangan denger doang, udah tahu udah, jangan amalin. Amal? Kan kita nanti mendapat syafaat. Padahal kita banyak lah baca 100. Nabi awal nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan hari kiamat yang paling banyak baca selawat, paling dekat dia berhak mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Paling dekat berarti paling berhak mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Berhak mendapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling dekat. Awalawi di surga mendapat syafaatul uzma. Kenapa? Paling banyak baca selawat. Giliran ngaji doang selawat di rumah kagak. Baca. Jadi kata malaikat Jibril sehari 10 kali. Selawatnya apa aja dah. Yang kedua malaikat Jibril, Israfil, Jibril, Mikail. Ana asqihi min haudika. Dan malaikat Mikail, saya akan berikan minum dari telagamu, telaga Kausar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum. Di padang mahsyar di hari kiamat enggak ada tukang cendol. Mereka ngawam mineral enggak ada. Cuma ada satu telaga milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kausar. Semua fasilitas Nabi enggak pernah minta dari Allah. Semua Allah yang berikan. Tuh kehebatan, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kausar Nabi enggak minta, Allah yang kasih. Wala saufi tayuka payarme, wala sauti ka payat mbala, wala saupayatika robga patardo sama. Wala saupayatika fatar, semua kepuasan nanti di yaumil kiamah. Ya, Nabi enggak pernah minta, Allah yang berikan. Kalau kita kan minta. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang baca selawat 10 kali nanti dapat minum ya dari malaikat Mikail naski min haudika ini adalah al-kausar, telaga kausar milik kepunyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sirat sampai menuju surga minum tuh. Ntar gelasnya habis dong, kagak. Ya enggak habis, enggak yang berebut. Ternyata habis dong, enggak ke di sini. Tuh. Masya Allah. Jibril, Mikail, Israfil. Apa Israfil? Berkata, ana asjudu lillahi ta'ala ma'arfa'ur ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Malaikat Israfil akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak aku angkat kepalaku. Sehingga Allah mengampuni orang yang baca selawat sehari 10. Masya Allah. Di sujud depan Allah enggak diangkat kepalanya. Kalau lo pernah mengampuni orang yang baca selawat sehari 10 kah? Masya Allah. Diampuni dosa kita. Banyak dosa kita, bejibun dosa kita. Dengan membaca selawat 10 kali, malaikat Israfil sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak diangkat kepalanya. Sebelum orang yang baca selawat 10 kali mendapat ampunan di Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bisa mengampuni dosa hanya Allah doang. Allah yang bisa mengampuni dosa, yang lain enggak bisa. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail terakhir. Malaikat Ijrail. Anak bidu ruhahu qablatu arwahil alaihissalam, anbiya alaihissalam.
Yang gampang malaikat Jibril, malaikatul maut akan cabut ruhnya sebagaimana aku mencabut ruh para nabi alaihi salam. Enak untuk Masya Allah. Kita belum merasakan meninggal, merasakan mati, kalau merasakan luar biasa dari ubunan sampai ke ujung kaki. Lebih pedih dari apa? Kita diinjak dengan pedang, Masya Allah. Tapi semua itu sudah ditanggung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentulah 4 malaikat. Gak banyak yang kita baca, sedikit yang kita baca, 10 kali dapat menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita istiqomah, kita amalkan, insya Allah yakin dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berjanji yang begitu mulai al jannatu wa na'imu asadun mayusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannah surga, wa na'imu dan segala kenikmatan surga. Kita semua maksudnya nikmat surga. Tuh di surat Al-8 Waqiah itu diterangkan, Masya Allah. Buahnya banyak tuh. Fakihatun kasirah, banyak. Enggak ada musimnya tuh buah. Enggak ada musimnya tuh buah. Kalau di sini kan musim, misalnya rambutan, musim mangga, musim jeruk. Di surga enggak ada buah, enggak ada musimnya. Enggak ada musim buah terus. Pohonnya dekat-dekat rindang-rindang. Tuh surga. Umurnya rata berapa? 33. Enggak ada yang tua. Kalau surga ada yang tua, ada nenek jelek. Surga ada nenek, surga ada kakek, enggak ada. Kan Nabi pernah apa-apaan? Bercanda. Bercanda, tadkhul ajuzu ya al jannah. Tidak masuk surga orang-orang yang tua. Nenek-nenek kakek masuk ke surga. Nangis nenek. Nangis udah ibadah, sholat, ngaji. Kata Nabi nggak masuk surga, nangis guling-guling dia. Iya, emang di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga nggak ada kakek-kakek, karena umurnya kembalikan muda lagi, 33 tahun, Masya Allah. Sebahaya semua. Yang kita makan tuh buah-buahan, ya di surga nggak keluarin kotoran, nggak keluarin kok. Kalau kotoran jelek dong. Surga ada kotoran, ada kuakus, ada WC. Nggak ada. Jadi apaan? Jadi keringat. Keringatnya apaan? Minyak kasturi, Masya Allah. Jadi keringat minyak kasturi wangi. Itu keringat kita. Kenapa? Yang kita makan nggak keluar kotoran. Kalau sekarang kita makan, keluarnya apaan besok? Makan sup, makan sate, makan besok pagi keluarnya apaan? Nah, di surga nggak ada kotoran, nggak ada menstruasi, nggak ada datang bulan, nggak ada mencret. Maka di surga bidadari perawan terus. Tuh nikmatnya surga. Wa naimuha. Sa'dun, kebahagiaan, liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi orang yang bersalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka masih bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mari sama-sama. Hai suma konte manapun kita berada, selawat zaman Nabi. Baca selawat. Sendirian, rame-rame, baca selawat lagi Rizka sambil selawat. Lagi nyambel sambil selawat. Lagi jemur sambil selawat. Nyuci beras sambil selawat. Begitu, jangan lagi nongkrong ya. Selawat. Lagi jalan, selawat. Masya Allah. Itu padilahnya, manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Karena selawat kita yang kita baca sampai kepada Nabi.
Assiru min salati alayya fa inna salatakum tablughuni. Salawatlah kamu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya salawat kamu sampai kepada Nabi, sampaikan. Karena Allah ciptakan malaikat di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendengarannya kepada seluruh makhluk. Kita baca salawat tadi ini di maghfirah, namanya satu persatu ada namanya dan binnya disampaikan oleh malaikat. Di maghfirah malam ini ada yang baca selawat. Surat Yasin bin Abdul Rasid, tono. Firmansyah bin Satiri, tono. Itu malaikat kasih tahu. Tablughuni sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah orang yang salawatan Nabi mendapat ampunan. Jadi datang kepada kita, diciptakan malaikat sengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan di makam Nabi kita Muhammad SAW supaya apa? Menyampaikan ya orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, makanya gitu dah. Sekali lagi mari sama-sama, meskipun Nabi sudah meninggal dunia, ya Nabi meninggalnya enggak kayak kita. Hayyun fi qabri, hidup di dalam kuburnya, cuma pindah. Ya, Nabi syuhada tuh matinya pindah hidup dalam kuburnya. Alamnya lain beda dengan alam kita. Pokoknya yang kita baca semuanya sampai yang kita niatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lagi apa yang kita laksanakan malam ini ya masih ngajak kita pengurus enggak memanggil penceramah takut membludak. Maka zona kita RW4 masih merah. Masih merah. Ya, alhamdulillah boleh kita laksanakan, mudah-mudahan kita terpelihara, harus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam bala dan musibah. Senantiasa berikan keselamatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena kita selalu ya mendekatkan diri kepada Allah dan selalu membaca selawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bersama kita yang hadir semuanya berikan panjang umur, yang kesehatan, keberkahan semua hajat kita. Keperluan kita diluluskan, diberikan kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diingatkan sekali lagi ya mustaqim ini dan dijadikan istiqomah Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mendapat ilmu yang manfaat. Al-hadiniyah kunna sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.